Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Wahyu Somprint. Di video kali ini saya akan tunjukkan untuk beberapa video yang bertujuan untuk teman-teman yang kerja di toko sebelum buka dan tutup pintu. Jadi ini adalah proses penutupan pintu yang kita tutup secara paksa dan menimbulkan kerusakan di bagian stick dan rel pintunya ya. Jadi sebelum menutup pintu yang harus kita perhatikan adalah pastikan rel atau besi guideline yang ada di 4 pintu pertama itu sudah berada di tengah-tengah. Jadi kalau ada yang nyangkut keras tidak boleh dipaksa, karena kita harus pastikan dulu ada yang nyangkut atau tidak gitu ya. Kalau sudah berada di guideline-nya gitu ya, sudah ada berada di posisinya yang betul, nggak nyangkut, berarti ada sesuatu yang mengganjal gitu ya, mungkin bisa sandal, bisa juga batu, kotoran dan sebagainya. Jadi kita harus ngecek dulu gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuka secara paksa atau menutup sih, lebih sering itu dia menutup, karena kalau menutup itu posisi guideline-nya itu berada masuk ke arah dalam gitu. Dan ini riskan sekali tertusuk atau dia berada di miring gitu ya, bisa miring ke depan atau ke belakang. Kalau miring ke depan dia ke pintu, kalau ke belakang dia ke penahan pintu yang bagian belakangnya. Oke, kita lanjut untuk membuka pintunya. Pertama kita pastikan dulu stick guideline-nya udah berada di posisi yang benar. Kemudian kita akan kasih contoh kenapa harus sesuai dengan guideline-nya. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti pintunya akan mengalami kerusakan seperti di video pertama tadi. Ini dia contohnya yang kemarin sempat rusak dan pintunya juga jadi renggang. Dan ini ada untuk folding door, ini ada pintu di bagian, ada kuncinya ya, atas bawah modelnya seperti itu. Itu gunanya untuk membuka ruang kecil seperti ini. Misalnya kita akan tutup sebentar. Nah ini pakai di lubang ini, jadi bisa tetap masih ada ruang terbuka dan teman-teman masih bisa melihat keluar walaupun celahnya sedikit. Kalau tidak digunakan itu kita tutup supaya saat membuka dan menutup itu tidak terganggu di bagian jendela tambahan ya. Kemudian ini ada kunciannya. Kunciannya itu ada kunci yang pakai ini adalah kunci tambahan, namanya kunci darurat yang hanya kita bisa buka dari arah dalam. Seperti ini modelnya ya. Jadi kalau misalnya dari luar kita pakai kunci, ini dia untuk tempat kuncinya. Cuma kalau dari dalam bisa pakai kunci, bisa pakai stick atau kunci darurat yang di bagian bawahnya itu. Jadi kita tidak perlu kunci untuk dari arah dalam gitu ya. Kemudian untuk cara menutupnya, pastikan dulu dia sudah berada di bagian dekat pintu, kemudian baru didorong sampai bunyi ceklek gitu ya, tandanya kuncinya sudah masuk. Pastikan lagi kalau misalnya pintunya sudah tertutup dengan sempurna, takutnya sudah tertutup tapi belum terkunci. Jadi coba didorong lagi apakah sudah benar-benar tertutup atau belum gitu ya. Jadi sebelum menutup pintu kita pastikan dulu bahwa pintunya ini sudah tertutup gitu ya. Nah ini dia guideline yang besi yang saya bilang, ini yang benar-benar harus diperhatikan karena dia ini sebagai alur untuk mengatur roda yang ada di bawahnya dan membantu meluruskan jalannya si folding door tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah nggak ada ini folding, nggak ada guideline-nya, nggak ada besinya, maka roda bagian bawahnya itu akan lebih goyang gitu ya. Bisa jadi dia berjalan miring dan berpotensi untuk jadi rodanya juga rusak ya, karena arahnya tidak sesuai kayak gitu. Karena dia berjalannya nggak sesuai sama arahnya, makanya dia mudah rusak ya kan. Makanya kita usahakan teman-teman itu tahu kenapa hal-hal detail kecil seperti ini juga harus kita komunikasikan gitu ya. Karena kita nggak mungkin harus memperbaiki hal-hal kecil seperti ini terus menerus kayak gitu ya. Ini dia contoh folding door yang sudah rusak. Nah ini kita nunggu untuk diperbaikin, kita nunggu dari yang bikin pintu ya. Kita pesan di Samarinda, jadi nanti dari timnya Samarinda akan datang ke Tenggarong. Tapi kita masih nunggu untuk mereka datang ke Tenggarong. Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya. Ini contoh yang guideline besinya sudah copot ya. Jadi dia memang lebih goyang untuk bagian handle-nya ya.
handle pintunya. Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.